Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya oleh kalian semua. Bisa, Bu. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, keberkahan dan lain sebagainya. Amin. Pendidikan apa nih? Pendidikan akuntansi semester 1. Ya, Bu. Selamat datang di Universitas Negeri Semarang ya. Kemarin sudah ikut kuliah yang lain. Bagaimana perasaannya? Excited, Bu. Excited ya. Ya, excited lagi ketemu di kelas ya, itu sangat excited banget ya. Tetapi karena memang Ya itu, Bu. kondisi yang tidak memungkinkan karena masih ada wabah COVID-19 dan korbannya itu terus bertambah ya sebenarnya ya. Tapi iya, Bu. Tidak mungkin kita melakukan pertemuan secara langsung ya, secara luring, tapi ya kita ketemu secara daring. Semoga ya walaupun kita ketemu dengan daring, tetapi semangatnya masih tetap sama ya. Kalian adalah anak-anak terpilih ya, sudah masuk di Universitas Negeri Semarang yang melalui seleksi yang ketat ya, baik dari SBMPTN ya, SNMPTN maupun SPMU. Kalian ini anak-anak terpilih ya, terus kemudian termasuk favorit karena pendidikan akuntansi ini juga pemilihnya juga sangat banyak sekali ya. Pokoknya prodi yang ada di Fakultas Ekonomi ini, Fakultas Ekonomi itu sangat favorit ya, favorit, banyak sekali yang ingin masuk ke sini dan alhamdulillah kalian termasuk anak-anak yang terpilih. Baiklah, untuk perkenalan ya, perkenalkan nama saya Ibu Wulan Suci Rahmadani ya, pasti kalian sudah kenal ya kemarin. Kemudian ya, saya alumni dari Universitas Negeri Semarang sendiri waktu S1 ya. Tetapi saya akuntansi S1. Akuntansi S1, kemudian saya melanjutkan S2 di UNS Universitas 11 Maret. Ya. Rencana mau S3 nanti kapan lah ya. Keren, Bu. Ya, terus pusing. Nggak masalah. Ya. Jadi, semoga kalian masih tetap memiliki semangat yang sama. Ya. Ini rata-rata dari SMK, apakah banyak di sini yang dari SMK? SMA. Bu. IPA apa IPS? IPS. Yang dari IPA? Yang dari IPA enggak? Ada, Bu. Iya ya, kamu kesasar toh naik ke pendidikan akuntansi. Ya, saya alumni anak IPS ya. Kebetulan dulu saya SMA di SMA 1 Jepara. Ada yang sealumni dengan saya? Siapa namanya? Ada, Bu. Ada? Ada ya. Jadi, saya dari Jepara. Saya lahir di Jepara pada tanggal 30 Mei ya, 1986. Kalian rata-rata kelahiran berapa ini? 2001 ada, Bu. Sekali ya. 34 tahun ini ya. 34 tahun anaknya sudah 2. Mantap, Bu. Mantap ya. Anaknya 2, suaminya 1 ya. Suaminya 1. Itu suami saya di belakang itu. Baiklah ya, hari ini berarti kalau kalian sudah dari EPS, tentunya sudah pernah diajari ya sekilas mengenai pengantar akuntansi ya, mengenai ya kalian membuat neraca ya, laporan keuangan,
ada laporan laba rugi, ya, dan lain sebagainya. Kalau biasanya di SMA sendiri sampai berapa laporan keuangan? 3. 3 ya? Sepertinya Iya, kayak aku 3. oh 3 ya. Oh sampai 5, berarti sampai catatan atas laporan keuangan. Ya. Iya. Dari mana ini? Mbak siapa namanya ini? Ya. Kalau memang idealnya laporan keuangan itu terdiri dari 5 ya. Ada laporan, kalau neraca itu kalau di dalam standar akuntansi keuangan itu namanya adalah laporan posisi keuangan. Kemudian ada lagi laporan laba rugi masih sama. Laporan perubahan modal. Ya. Kemudian ada lagi laporan arus kas. Biasanya kalau laporan arus kas itu tidak dibahas secara mendetail ya. Biasanya hanya sekilas info. Hasil itu lumayan susah laporan arus kas karena pakai 2 metode, baik itu metode secara langsung maupun metode tidak langsung. Langsung. Ya, langsung. Tidak langsung. Nah, ini ya. Jadi nanti diharapkan kalau kalian ini kelas akuntansi, kelas akuntansi. Kalau kelas akuntansi kan nanti berjenjang ya. Dari pengantar akuntansi, terus kemudian nanti akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, kemudian lagi akuntansi keuangan lanjut 1, akuntansi keuangan lanjut 2. Diharapkan nanti kalau kalian pengantar akuntansi harus sangat sudah matang ya. Karena apa? Karena ini sebagai dasar ya, dasar nanti kalian untuk melanjutkan ke AKM 1, AKM 2, baik itu juga akuntansi lanjut. Nah ini, kalau kalian dari akuntansi tentunya kalian harus menguasai baik itu akuntansi pada perusahaan jasa. Jasa itu kan lebih simpel ya dibandingkan dengan akuntansi perusahaan dagang. Jadi nanti materi kita yang pertama kali itu ada akuntansi perusahaan jasa terlebih dahulu ya, kemudian nanti akuntansi perusahaan dagang. Nanti kalian kalau di akuntansi juga nanti diajari akuntansi biaya ya toh. Kalau akuntansi biaya kalau dari SMK pasti sudah diajari ya. Nah, kalau akuntansi biaya nanti akuntansi di perusahaan manufaktur itu lebih rumit lagi dibandingkan dengan akuntansi pada perusahaan jasa maupun akuntansi perusahaan dagang. Oke, saya share dulu ya. Bisa terlihat saya. Bisa, Bu. Oke. Akuntansi ya. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi ya? Selama ini orang ya menganggap ya akuntansi itu hanya catatan ya, menggolongkan pengikhtisaran ya dan lain sebagainya. Seperti itu kalau pengertian di SMA ya. Padahal sebenarnya akuntansi itu ya memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Karena apa? Karena akuntansi ini adalah sistem ya, suatu sistem ya, baik itu prosesnya ya dari pencatatan ya, penggolongan, pengikhtisaran dan lain sebagainya. Tetapi maknanya akuntansi adalah suatu sistem informasi. Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini siapa? Stakeholder. Pernah dijelaskan mengenai stakeholder? Siapa saja stakeholder itu? Siapa yang bisa menjawab? Stakeholder itu siapa saja? Ada karyawan ya, ada regulasi ya, ada owner ataupun pemilik, ada juga manajer, pimpinan perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus juga kreditur. Ini sangat penting sekali ya. Karena apa? Karena akuntansi ini menggambarkan ya, suatu kegiatan ekonomi dan juga kondisi perusahaan. Baik buruknya kondisi perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangan ataupun dari akuntansinya. Jadi akuntansi itu adalah
bukan bahasa kalbu ya, tetapi bahasa perusahaan. Ya. Bahasa perusahaan ya, ini sangat penting sekali untuk menghasilkan informasi agar para stakeholder ini mengetahui kondisi-kondisi ekonomi yang ada di dalam perusahaan. Misalnya investor. Investor mau masuk, pasti yang dilihat yang pertama kali adalah laporan keuangannya. Keuangan. Ya, misalnya lagi Bursa Efek Indonesia, yang pertama kali dipublikasikan pasti adalah laporan keuangannya. Karena apa? Lah ini, karena akuntansi atau penghitungan keuangan adalah merupakan bahasa perusahaan yang bisa menggambarkan semua kegiatan ekonomi ataupun kinerja ataupun kondisi dari suatu perusahaan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Nah, ini ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Menyediakan informasi kepada para pemakai. Pemakainya siapa? Ya, stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan? Ya, ada pemilik, ya, owner, manajer, ya, karyawan, pelanggan, kreditor, pemerintah, masyarakat umum. Pemimpin. Kemudian ya di sini ya tentunya ya informasi kepada pemakai ini ya untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan itu siapa saja. Kemudian mengevaluasi kebutuhan informasi, merancang suatu sistem informasi akuntansi. Semuanya apalagi kalau pada masa pandemi Covid seperti ini ya, kayaknya manual itu sudah sangat ketinggalan zaman ya. Jadi kita harus semuanya melalui online ataupun Digital. informasi. Nah, ini berbasis IT. Nah, ini ya, merancang sistem akuntansi untuk memenuhi kepada siapa? Kebutuhan informasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lah, akuntansi ini kan mencatat semua data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan. Jadi misalnya laporan misalnya penjualan, bagaimana penjualannya seperti apa, kemudian penggajian seperti apa. Nah, ini nanti perlu sekali untuk dicatat ya, ataupun dimasukkan agar nanti menghasilkan suatu ya sistem informasi akuntansi. Kalau sistem informasi ini sudah jalan, ya tentunya akan bisa memberikan laporan akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu seterusnya ya. Oke. Etika ya, ini etika. Kenapa etika ini sangat penting? Ya, jadi etika ya ini adalah prinsip moral. Jadi dalam akuntansi memerlukan suatu prinsip etika. Kenapa? Kalau tidak menggunakan etika, laporan akuntansi ini disalahgunakan. Banyak sekali ya kasus-kasus studi mengenai riset. Ini kalian kan sudah gede ya, sudah SMA, udah perguruan tinggi. Yang membedakan kalian ya SMA dan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi nanti akan lebih banyak mengarah kepada penelitian ya, penelitian ataupun riset. Silakan ya kalian mumpung masih semester 1, kalian boleh belajar namanya menulis. Ya, menulis. Kalau di Fakultas Ekonomi itu ada komunitas yang namanya KIME ya. Tahu KIME apa? Kan sudah itu ya, diperkenalkan mestinya ya. Jadi karya-karya ilmiah dulu waktu saya kuliah ya, itu hanya satu organisasi yang saya geluti, KIME, yang lain tidak. Ya, tapi itu hak masing-masing anak ya. Kalau saya tidak ikut organisasi seperti BEM dan lain sebagainya. Tidak masalah, itu semua passion-nya kalian itu kemana. Tetapi dalam hal ini ya, kalian saya sarankan ya, apalagi anak-anak akademisi ya, kalau sudah sarjana itu kan kita harus mengenal secara akademis, secara riset dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya penelitian mengenai akuntansi. Nanti kalian bisa ikut misalnya program kreativitas mahasiswa ya PKM. Kalian buat penelitian tentang apa? Misalnya penelitian mengenai catatan akuntansi UMKM. Kemudian etika ya di dalam akuntansi. Nah, ini banyak sekali lah etika ya. Etika dalam akuntansi ini biasanya sering sekali ya dibahas dalam suatu riset akuntansi. Karena apa? Kalau tidak, ya akuntansi ini akan memunculkan yang namanya manajemen laba dan lain sebagainya. Nanti kalian akan diajarkan pada saat kalian sudah menempuh teori akuntansi pada semester 5.
etika ya, etika, prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang ya. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakan ya terhadap lingkungan sosialnya. Nah, ini etika ini sangat penting yang mendasari ya dalam suatu pencatatan akuntansi. Jangan sampai laporan akuntansi ini disalahgunakan sehingga menimbulkan suatu fraud ataupun kecurangan. Nah, oke, beberapa prinsip etika ya. Jadi kita harus bisa menghindari penyimpangan ya, etika yang kecil ya, berfokus pada reputasi jangka panjang dan juga menerima konsekuensi pribadi demi mempertahankan suatu etik. Nah, profesi akuntansi. Nah, sebelum kita masuk mencatat ya. Nanti kan kita latihan menjurnal ya, kita merefresh kembali karena kalian sudah libur lama sepertinya ya. Kalian libur berapa bulan? 5 bulan, Bu. 6 bulan. 5 tahun ya. tahun. Setahun. Setahun, setahun malah setahun. Jadi kita merefresh nanti ya, merefresh bagaimana cara mencatat ya, bagaimana cara menjurnal debit kredit nanti ya. Jadi ya, profesi akuntansi. Jadi seorang akuntan dapat menekuni baik akuntansi swasta atau dalam hal ini ada private accounting. Biasanya standar akuntansinya adalah standar akuntansi keuangan. Maupun akuntansi publik atau public accounting. Apa sih, Bu? Akuntansi publik ya, contohnya misalnya akuntansi di kementerian, misalnya. Ya, pemerintah daerah. Ya. Kebetulan saya juga dosen akuntansi publik. Ya. Jadi saya lebih mengenal lebih mendalam. Jadi untuk standar akuntansinya, jadi kalau private accounting adalah SAK, kalau akuntansi publik adalah standar akuntansi pemerintah. Nanti ya, kalau kalian di akuntansi secara lengkap. Nah, sekarang profesi, ya, profesi di akuntansi. Kalau paling lazim ditemukan itu adalah akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Nah, ini dua bidang yang paling lazim ditemukan dalam akuntansi. Akuntansi keuangan ya, akuntansi manajemen ya, bidang lainnya ada pula akuntansi biaya ya, ada akuntansi lingkungan ya, atau dalam hal ini istilah kerennya adalah green accounting. Ya, green accounting. Kemudian ada akuntansi pajak ya, sistem akuntansi internasional, akuntansi untuk perusahaan nirlaba. Apa itu akuntansi nirlaba? Ya, akuntansi seperti yayasan ya, yang dalam hal ini dia tidak profit oriented, dan juga akuntansi sosial ataupun dalam hal ini adalah behavioral accounting. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini tidak usah. Prinsip dan praktek akuntansi ya tentunya harus sesuai dengan ya GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Jadi harus berpegang teguh pada setiap prinsip-prinsip akuntansi. Kalau sekarang sudah tidak memakai GAAP tetapi IFRS ya dalam menyusun suatu laporan keuangan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan itu dapat melakukan perbandingan antara perusahaan dengan yang satu dengan yang lain. Jadi segala sesuatu kita harus mengikuti standar atau istilahnya adalah atau prinsip akuntansi berterima umum. Nah, ini ya, prinsip dan konsep akuntansi ya berkembang ya dari riset ataupun penelitian, penerimaan atas praktek akuntansi dan juga kewenangan dari badan hukum. Nah, ini tidak usah ya. Nah, ini ya, persamaan akuntansi ya, persamaan akuntansi. Jadi ya, nanti kalian ya dalam menyusun laporan keuangan pasti pada prinsipnya mengikuti persamaan sebagai berikut kalau kalian menjurnal ya. Harta ya sama dengan utang plus modal kan seperti itu kalau di SMA ya. Atau ya adalah aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Belum ada, Bu. Semoga kita nanti hanya 45 menit saja ya, sudah cukup ya. Karena Ya, baik, Bu. nanti kalau
di dalam akuntansi ya itu harus lebih banyak latihan soal. Nah, ini yang paling penting. Kalau kalian pengantar akuntansi harus mahir jurnal ya, memposting ke buku besar ya, membuat kertas kerja, terus kemudian membuat suatu laporan keuangan. Nah, ini. Ya. Langsung saja laporan keuangan. Laporan keuangan yang utama pada perusahaan perorangan ataupun perusahaan publik itu adalah laporan laba rugi ya. Kalau ini perusahaan perseorangan ya tidak terlalu memerlukan CALK ataupun catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini ada laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik ataupun laporan perubahan modal ya. Kemudian ada neraca atau istilahnya adalah laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas. Nah, ini ya laporan laba rugi. Apa sih makna dari laporan laba rugi ya? Merefresh ya. Jadi melaporkan laba bersih ataupun rugi bersih untuk jangka waktu tertentu ya. Yang juga terlihat pada laporan ekuitas pemilik. Jadi kalau kalian melaporkan laba rugi ya, laporkanlah laba bersih. Jadi kalau laba bersih itu biasanya sudah dikurangi apa? Ayo, beban pengeluaran. Nah, beban pengeluaran. Mosok. Beban apa? Pajak. Biasanya kan kalau beban ya, beban listrik, beban apa dikurangi terus sampai terakhir biasanya beban pajak gitu ya. Pendapatan dikurangi beban. Ya. Kalau masih belum dikurangi pajak itu kan biasanya laba kotor ya. Nah, Ya, Bu. Ataupun laba bersih setelah pajak ya, ataupun dalam hal earning after tax ya. Kemudian saldo akhir modal pemilik pada laporan ekuitas pemilik juga dilaporkan dalam neraca. Jadi kalau kalian melihat ya saldo akhir modal ya dari pemilik itu pada laporan ekuitas. Kemudian saldo akhir kas ya dilaporkan dalam neraca dan juga laporan arus kas. Jadi kalau ingin mengetahui laporan posisi keuangan lihat pada neraca ataupun laporan posisi keuangan. Nah, ini nanti kalau kalian sudah menginjak ya pada laporan analisis laporan keuangan ataupun mata kuliah ALK ya. Ya. Ini waktunya tinggal 10 menit ya. Nah, ini ya, ini analisis transaksi. Nah, ini untuk pertemuan minggu depan saja ya. Jadi saya rasa cukup ya, cukup untuk pertemuan kali ini. Kita habiskan waktu saja selama 10 menit. Saya kasih yang kuota kalian ya. Kuota kalian kalau pakai Zoom itu langsung banyak ya. Lumayan, Bu. Iya. Lumayan, Bu. Ya nanti ya, gimana ya, segala sesuatu itu butuh sacrifice ya. Pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Loh, ini malah saya ngajar ya juga banyak sekali ya. Apalagi ini bantuan pulsa belum datang ya sepertinya. Ya, bantuan pulsa. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Tapi tidak ikut ya yang Udah datang. di UNES Semarang ya, sudah di-upgrade ya infonya ya. Siapa tahu kalau mendapatkan apa subsidi kuota kan lumayan sekali ya, lumayan. Tapi kalau sesuatu itu pengorbanan, kalian anggap saja ngirim transport ya dari misalnya rumahnya Purbalingga untuk beberapa kuota loh itu ya toh kalau kita hitung-hitung ya. Kalian tidak kos lumayan Bu, nanti kalau protes kuota terus kuota begini begitu. Kalau kamu ikut pembelajaran itu juga biayanya yang lain juga banyak, misalnya kos-kosan. Kalian ini ngekos nggak? Masih di ngekos atau masih di rumah saja toh? Di rumah sih. Masih di rumah, Bu. Di rumah itu kalau kamu kos itu sekarang sudah 5 juta ya. Belum kamu kalau makan ya ini kan kalian masih nebeng orang tua kan kalau di rumah ya, kalau di Semarang, kalau di Semarang juga sehari itu paling enggak itu anak-anak itu menghasilkan 50.000, menghabiskan 50.000 ya. 50.000 kali 30 sudah berapa coba? 1.500.000.
Pasti kali ya pulsa listrik ya tuh, apalagi anak yang itu apa upaya kan. Ya kita hitung itu aja ya. Jadi Iya, Bu. jadi pribadi-pribadi yang ikhlas saja ya, mau gimana lagi karena memang kondisi pandemi COVID ya, tidak semua orang menginginkan ya semua orang tidak menginginkan kuota yang seperti ini ya, kita terima saja ya. Dengan, maksudnya ini protes ya, kuotanya gimana ya, segala sesuatu harus diterima dengan ikhlas. Dosennya pun tidak habis kuota juga banyak, tidak masalah ya. Pokoknya kita kalau mau misalnya kita sedikit merasa kecewa ya dengan pertemuan yang seperti ini ya, paling tidak kita bisa menghitung untuk ruginya. Kamu kan orang akuntansi ya, orang akuntansi itu dibanding hitung-hitung ya, memanajemen keuangan. Wah, lan aku ning Semarang ya, toh. Kuotaku piro sing entek ya. Terus apalagi biaya hidup, dihitung ngono kuwi ya. Terus orang tua juga sebenarnya lebih ringan kalau kalian di rumah. Kalian cuma ngasih maam setiap hari bisa jadi satu sama orang tua itu lebih ngirit ya toh. Terus lagi biaya transportasi. Juga sih, Bu. Betul, dari Lampung ya, Lampung. Misalnya kalian anak luar Jawa ke sini tuh tak penerbangan itu piro ya toh. Lah dihitung itu kuota incil lah ya, kecil ya. Nah, ini wong Jeporone metu ya, kecil ya, kecil. Kamu menyediakan kuota per bulan lah misalnya 100.000, 200.000 maksimal itu sudah ngirit sekali. Itu yang mesti hikmah ya dari semua kita itu jadi orang tuh harus bijak ya, harus bijak mengambil hikmahnya. Kenapa saya ngomong kayak gini ya, di UNES itu kelebihannya tidak hanya kalian itu pintar dalam hal studi ya, tetapi kalian harus mempunyai karakter yang baik ya. Percuma anak pintar tapi nggak punya karakter yang baik ya. Kalian ini generasi-generasi penerus bangsa yang tentunya harus mempunyai karakter ya, mempunyai rasa keikhlasan, kedisiplinan, misalnya tadi jam 7 ya jam 7. Karena apa? Semakin cepat semakin baik, betul enggak? Betul sekali, Bu. Iya, Bu. Saya orangnya tidak suka menunda suatu pekerjaan ya. Tidak suka. Kenapa? Semakin saya menunda pekerjaan, semakin saya repot. Betul. Kalau kayak dikerjakan. Kita harus bisa memanajemen diri kita dengan baik ya. Ya, rasa-rasa kalau di SMA masih seneng-seneng karena SMA itu masa puber ya. Nah, ini beda kalau kalian sudah kuliah ya, kalian akan menemukan jati diri yang lain ya. Kalian akan ya paling nantilah 2021 paling nggak kalau vaksin COVID sudah ketemu nanti kita akan bisa secara langsung ya, karena malah justru kalau kita bertemu secara langsung tantangannya juga jauh lebih berat ya. Kalian harus sabar ya. Karakter dosen itu juga berbeda-beda, kalian harus memahami satu dengan yang lain ya. Nah, ini juga nanti kalian akan membentuk suatu kedewasaan berpikir kalau kalian nanti sudah kuliah. Bu, ngapain sih kita kuliah? Atau kuliah ya gitu-gitu aja, sarjana itu banyak yang nganggur loh, Bu. Ada nggak pertanyaan tonggomu kayak ngono kuwi? Ya, jadi kayak banyak, Bu. Banyak ada. Iya, ya abaikan Bu Tejo yang seperti itu ya. Ada, Bu. Ya. Ngapain sih Bu berbarene bayar gede-gede, jangan salah. Kuliah itu membentuk pola pikir kalian ya. Orang kuliah sama itu beda ya. Kalian berbisnis jadi wong dodol bakso ya. Tapi nek kalian tuh anak kuliah ya tetap beda. Cara berpikir kalian tetap beda. Kalian punya jaringan itu juga berbeda. Dia pakai kuliah kita beda. Ya, ojo baru ngono SD lulus SMP tapi jadi juragan. Ya. Terus kamu dinyanyi seorang Butejo ya, jangan mau ya. Ataupun abaikan saja. Yang penting kalian tahu tujuan kalian itu apa. Atau nanti kalian lulus misalnya pengen jadi guru, ya sudah kalian tekuni. Kalian menjadi entrepreneur ya, ataupun pengusaha ya kalian tekuni saja pengusaha. Nggak ada ruginya kalian sekolah itu, nggak ada. Kamu orang pendidikan kok barbarane jadi wong dodol bakso ngerti ora asal sekolah. Jangan berkecil hati. Mbok yo dodol bakso nek bocah kuliahan ya tetep beda. Misalnya kok mbok dadekke bakso online lho, sapa sing ngerti ya ta? Nah. Jadi ini kan ya, Bu. Apalagi nek banyak di rumah kan banyak berinteraksi dengan tetangga. Nek tetangganya baik nggak apa-apa ya. Kalau tetangganya yang ya maksudnya
seperti Bu Tejo ya kita Julid. julid ya. Walaupun julidnya bener orang kan gitu, julidnya tapi kan betul ya. Tapi kalau Iya, saya Bu. rasa orang julid itu saya nggak cocok ya, kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini ya, santai dulu, kenal-kenalan dulu ya sekarang ya. Saya memotivasi kalian terlebih dahulu, anaknya anak kuliah baru semester pertama itu kan kalian memerlukan ya suatu penyegaran ya, penyegaran rohani, memang terus ya misalnya kayak gitu. Terus ada omong mesti pas sekolah adu-adu berberani daring ya. Kok rugi kamu? Enggak rugi. Yakin deh enggak ada yang rugi. Ada pertanyaan sampai sini. Harus tetap semangat ya. Belum ada. Sudah pada mandi belum ini? Semangat, Ya kan kalau Belum, Bu. ya, yang cewek dengan buradul ya, dandan yang cantik ya toh. Dandan yang cantik itu bukan berarti pakai make up tapi bersih ya, paling nggak bersih ya. Tetap semangat, rapi ya. Apalagi bocah wedok jadi itu dirapi ya. Yang cowok juga iya. Karena apa? Melatih kedisiplinan. Kedisiplinan itu dilihat dari hal-hal yang kecil itu sudah terlihat kok. Ya, nggak perlu kamu harus ikut paskibraka untuk menjadi kedisiplin. Nggak perlu kayak gitu juga. Kalian ikut misalnya datang tepat waktu ya, terus sebelum datang mandi dulu. Itu sudah penanaman kedisiplinan dari rumah. Ya, Bu. Gitu ya. Semangat ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pemanasan ya, nanti minggu depan kita agak pusing ya, ini masih santai ya, nanti kita mulai latihan soal ya. Jadi minggu depan kita zoom sebentar ya, terus saya jelaskan, setelah itu latihan soal. Baiklah ya, saya akhiri saja perkuliahan hari ini ya, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya. Bye-bye.